Jam segini mepet ya waktunya ya. Kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang belum join. Untuk yang kelompok 910 sudah hadir semua. Yang untuk kelompok 910 sudah join. Kelompok 9 sudah, Bu. Oke, boleh kelompok 9 langsung join dulu. Langsung presentasi dulu ya. Oke, baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, saya izin live dulu ya, mau pindah device dulu. Dilanjut aja. Udah terlihat belum, Lisa? Udah kok ya. Udah ya. Baik, di sini mungkin bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya selaku moderator dari perwakilan kelompok 9. Sebelumnya, selamat siang teman-teman dan Bu Ringga sekalian. Di sini kelompok 9 ini izin memaparkan hasil diskusi eh, dari kelompok kami yaitu mengenai inovasi dan pengembangan produk dalam UMKM. Bisa di next, guys. Oke, di sini saya selaku moderator ini nggak sendiri. Di sini juga saya ditemani oleh kedua teman saya. Yang pertama ini ada Dia Sabita, ada Kayla Sabrina, dan saya sendiri Ria Vanazua Amelia. Bisa di next. Oke, yang pertama ini ada penjelasan mengenai konsep dasar inovasi dan pengembangan produk dalam UMKM. Nah, jadi inovasi dan pengembangan produk dalam UMKM itu berfokus pada upaya menciptakan nilai tambah melalui ide-ide yang baru dan mampu meningkatkan daya saing keberlanjutan si usaha. Nah, inovasi ini itu tidak hanya berarti menciptakan produk baru, tapi juga mencakup pembaruan dalam desain, proses produksi, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasarnya. Nah, sementara itu, pengembangan produk ini juga merupakan apa namanya sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki dan memodifikasi atau menciptakan produknya itu agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren pasarnya. Nah, dalam konteks UMKM, kedua konsep ini itu jadi kunci yang penting untuk mempertahankan eksistensi usaha di tengah persaingan yang ketat. Nah, dengan menggabungkan dari tadi kreativitas, riset pasar, dan adaptasi teknologi, UMKM ini dapat menghasilkan produk yang inovatif, bernilai jual tinggi, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok yang lain. Oke, terima kasih Rifa. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep dari inovasi dan juga pengembangan produk dalam UMKM. Nah, sebenarnya pengertian inovasi dalam UMKM itu apa sih? Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa inovasi bagi usaha kecil, mikro, dan juga menengah, itu dapat dipahami sebagai proses menciptakan, mengembangkan, dan juga menerapkan ide-ide baru yang akan menghasilkan perubahan yang positif dalam produk, layanan, proses bisnis, maupun strategi pemasaran. Jadi, inovasi itu nggak cuma sekedar menghasilkan produk baru, tapi bagaimana UMKM itu bisa berinovasi dalam memasarkan, mendistribusikan, sampai menjalin hubungan yang positif antara UMKM dan juga pelanggan. Nah, dalam konteks yang serba digital ini, inovasi itu erat kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang e-commerce, media sosial, dan juga berbagai aplikasi digital lain yang membantu UMKM dalam pengembangannya. Nah,
Untuk selanjutnya, mungkin akan dijelaskan pentingnya inovasi bagi UMKM. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kalau UMKM itu perlu inovasi karena ada banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing. Untuk inovasi sendiri itu membantu UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap dari tren pasar yang selalu berubah dan juga dinamis. Nah, juga inovasi ini tuh penting untuk apa ya? Untuk UMKM itu mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalnya UMKM ini berinovasi dan juga mampu untuk terus mengembangkan inovasinya, maka UMKM itu bisa untuk berdaya saing di pasar yang dinamis. Nah, kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, tadi kan ketika UMKM itu berinovasi, maka dia itu mampu terjun langsung ke e-commerce atau berbagai media sosial dan juga teknologi lain yang berbasis digital. Nah, dengan pemanfaatan teknologi digital tadi, e-commerce itu dengan pemanfaatan teknologi digital tadi, UMKM itu dapat memangkas biaya produksi dan juga distribusi serta peningkatan produktivitas. Contohnya, ketika UMKM itu menggunakan sistem manajemen inventaris yang berbasis cloud atau optimalisasi jasa, di mana UMKM itu dapat langsung mengetahui stok barang yang tersedia di dalam gudang dan stok barang yang habis di dalam gudang. Jadi, itu dapat meningkatkan eh, efisiensi operasional dari UMKM itu sendiri. Nah, yang ketiga, memperluas akses pasar. Nah, ketika UMKM itu mampu berinovasi, maka UMKM itu juga dapat meningkatkan akses pasar. Contohnya tadi ketika UMKM itu masuk ke dalam e-commerce, masuk ke dalam sosial media, maka akses pasar dari produk yang dijualkan UMKM itu akan bertambah tidak hanya kepada apa namanya tidak hanya kepada konsumen-konsumen lokal atau konsumen yang ada di sekitar UMKM itu saja, tetapi lebih luas lagi. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi inovasi yang berfokus pada pelayanan terhadap pelanggan ini akan memberikan personalisasi yang lebih baik kepada pelanggan melalui produk dan juga layanan yang berbasis aplikasi digital, di mana ini akan meningkatkan loyalitas dan juga meningkatkan loyalitas dan juga kenyamanan dari pelanggan. Misalnya ketika UMKM berinovasi untuk menciptakan eh, apa namanya pengalaman pelanggan yang misal berbayar ketika ingin atau berapa namanya kayak bekerja berlangganan gitu. Misal UMKM itu menerapkan sistem berlangganan ke beberapa pelanggan, maka itu akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap UMKM tersebut. Nah, kemudian menciptakan sumber pendapatan baru dari inovasi yang dilakukan oleh UMKM itu akan mendorong munculnya model bisnis baru seperti tadi sistem berlangganan atau subscribe. Terus abis itu ada kolaborasi digital, di mana dengan adanya inovasi tersebut, UMKM dapat memanfaatkan platform digital dan juga akan menambah variasi pendapatan dan juga memperkuat stabilitas finansial. Yang terakhir, dengan adanya inovasi dari UMKM tersebut dapat menjaga keberlanjutan usaha, di mana ya kita tahu bahwa usaha di Indonesia itu pasarnya sangat dinamis dan juga selalu berubah-berubah trennya, dan dengan adanya inovasi bagi UMKM ini mampu membuat UMKM terus dapat berkembang dan juga menjaga keberlanjutan usahanya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal ngebahas tentang proses pengembangan uh, produk terbaru. Nah, proses pengembangan produk baru pada UMKM itu tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan daya saing di pasar yang semakin kompetitif ini. Nah, secara umum tahapan ini tuh tahapan pengembangan produk mengikuti pola sebagaimana ini dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2018. Nah, yang pertama itu ada tahap pencarian ide. Nah, pada tahap pencarian ini tuh dilakukan dengan mengamati tren konsumen nih atau memodifikasi produk yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal yang yang ada di pasar tersebut. Nah, hal ini tuh juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa inovasi produk pada UMKM di era digital ini umumnya bersumber dari kreativitas pemilik usaha itu sendiri. Nah, dalam membaca peluang pasar serta menyesuaikan produk dengan selera konsumen itu sendiri.
Nah, yang kedua itu ada tahap penyaringan ide melalui UMKM. Nah, biasanya UMKM ini tuh tidak melalui prosedur yang formal kayak pada perusahaan besar itu enggak, melainkan dia tuh melalui pertimbangan praktis seperti kayak ketersediaan bahan baku, terus kemampuan dari produksinya itu kayak gimana, dan juga minat konsumen lokal kayak gitu. Karena kan UMKM itu kan jangkanya kan mikro ya. Nah, setelah itu tuh baru nih ada pengembangan dari konsep yang udah pengembangan konsep yang bakal diwujudin dalam bentuk prototype produk sederhana yang bisa diuji secara terbatas. Misalnya pelaku UMKM kuliner kayak gitu sering melakukan uji coba menu nih kepada pelanggan setianya kayak gitu. Nah, sebelum dipasarkan secara luas. Jadi kita sebagai UMKM kuliner itu tuh meminta pendapat dari pelanggan setia kita gimana nih rasanya, terus apa aja nih yang emang harus diimprove kayak gitu. Nah, setelah itu baru nih kita lakuin analisis bisnis atau analisis pasar. Itu dilakukan secara sederhana aja, kayak menghitung biaya bahan bakunya itu kayak gimana, terus kita juga memperkirakan harga jualnya kayak gimana, dan juga kalau misalkan kita ngejual produk yang emang udah ada, misalnya nih produk kuliner itu udah dijual sama penjual lain, tapi kita juga mau ikutan jual nih, tapi dengan improve produk yang rasanya itu beda kayak gitu. Nah, itu tuh bisa juga nih kita pikirin di analisisnya tentang harga dari pesaing tersebut biar kita tuh nggak kalah saing kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada uji pasar. Nah, biasanya uji pasar di UMKM ini tuh dilakukan dalam skala kecil aja kayak gitu. Misalnya melalui penjualan terbatas di media sosial kayak pre-order kayak gitu. Kayak kita kemarin di kewirausahaan. Itu kan namanya kita kan juga bisa ngeliat nih minatnya. Apa orang-orang tuh pada minat gak sama produk kita kayak gitu. Nah, terus tahapan ini tuh juga penting karena memberikan masukan langsung dari konsumennya. Jadi kayak selain kita uji pasar, kita juga bisa ngelakuin analisis bisnis yang tadi kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan emang dapat apa ya kayak ujian positif kayak gitu, nah baru nih kita bisa melakukan komersialisasi dalam skala lebih besar. Berarti kita kayak ngepasarin produk kita tuh lebih besar lagi skalanya kayak gitu. Nah, meskipun terbatas dalam modal dan teknologi, UMKM tuh juga tetap dapat menerapkan tahapan pengembangan produk baru secara efektif dan adaptif dan juga kreatif. Boleh di next. Nah, di sini ada penerapan teknologi dalam inovasi UMKM itu sendiri. Nah, penerapan teknologi itu tuh merupakan faktor pendukung nih, faktor pendukung utama dalam proses inovasi produk UMKM. Nah, teknologi itu juga dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, itu ada produksi, pemasaran, dan juga manajemen usaha. Nah, dalam aspek produksi itu tuh UMKM tuh juga dapat teknologi memungkinkan UMKM meningkatkan kualitas produk dan efisiensi biaya, misalnya dengan penggunaan mesin pengemas otomatis itu kan bisa menghemat biaya produksi ya. Nah, selain itu teknologi sederhana tuh juga bisa bikin uh, produk yang kita keluarin itu tuh dia tahan lama lebih tahan lama dengan eh mesin pengemas yang tadi kayak gitu. Nah, terus selain itu tuh menurut Rahmadani itu juga menegaskan bahwa adopsi teknologi dalam produksi itu juga tepat dalam memperbaiki kualitas produk sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual sehingga itu tuh mendorong produktivitas UMKM itu sendiri. Nah, yang kedua itu dalam aspek pemasaran. Nah, kalian tahulah kalau misalkan pemasaran itu kan udah pasti apalagi di era digital kayak gini, media sosial itu tuh sangat berpengaruh banget nih dalam uh, masarin produk di media sosial, terus e-commerce, terus serta platform digital lainnya. Terus kalau misalkan UMKM udah banyak yang gunain media sosial, e-commerce itu kan juga pasti mereka tuh lebih terkenal gitu ya produknya, lebih dijangkau luas sama orang-orang lainnya. Terus yang ketiga itu ada dalam aspek
manajemen usaha. Nah, penerapan teknologi juga sangat bermanfaat dalam manajemen usaha. Banyak UMKM kini mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, software akuntansi sederhana, hingga sistem pembayaran digital. Nah, dalam manajemen usaha ini tuh tentunya sangat membantu UMKM dalam mencatat laporan keuangan. Karena kan sebelumnya kalau misalkan nggak ada teknologi, kita kan ngitungnya kan manual ya. Nah, itu tuh kayak kurang efektif. Terus apalagi kalau misalkan nanti terjadi selisih, itu kan berarti harus ngecek dong satu-satu kayak gitu. Itu kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan lebih pusing, lebih reward gitu istilahnya. Kalau misalkan di dalam teknologi itu kayak banyak sekarang aplikasi software kayak misalkan Accurate itu kan juga salah satu software yang bisa digunain ya. Terus kalau kayak yang kemarin ada kalau nggak salah buku digital apa gitu yang buat nyatet pengeluaran sama pemasukan kayak gitu. Nah, itu tuh sangat dibantu UMKM dalam mencatat pengeluaran dan juga pendapatan yang dia dapetin di hari itu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada integrasi inovasi produk dan teknologi dalam peningkatan daya saing UMKM. Nah, inovasi produk dan penerapan teknologi merupakan dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam strategi pengembangan UMKM. Nah, kayak tadi nih, kita udah dapat inovasi yang mau kita terapin di produk kita sendiri. Pastinya di zaman yang sekarang itu kita butuh nih peran teknologi, butuh yang namanya kayak kita apa sih teknologi yang bisa ngebantu kita uh, dalam menjalankan inovasi yang udah kita dipikirin, gitu kan pastinya. Nah, menurut Enarwati tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kualitas produk, inovasi, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berarti balik lagi, inovasi dan penerapan teknologi itu mereka tuh saling berkaitan dan juga saling membantu gitu loh. Ada signifikannya tuh positif kayak gitu. Nah, selain menurut Enawati, ada juga nih menurut Wijaja pada tahun 2021 itu menambahkan bahwa digitalisasi UMKM melalui integrasi e-commerce dan sistem pembayaran digital membuka peluang akses pasar yang lebih luas, sehingga inovasi produk dapat lebih cepat diterima oleh konsumen itu sendiri. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kayla. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke studi kasus dari pengembangan inovasi dan juga produk dalam UMKM. Nah, di sini yang pertama ada slime toddler. Mungkin teman-teman yang suka Medcog udah sering masuk ke SPP-nya juga. Jadi, slime toddler ini merupakan UMKM yang berdiri pada Juli 2025 dan didirikan oleh Atia Ramadhani serta Rio Ardila, di mana usaha ini berfokus pada produksi dan juga penjualan slime dengan konsep yang inovatif yang berbeda dari produk sejenis di pasaran. Nah, meskipun baru berjalan sekitar 3 bulan ya dari Juli 2025, tapi Slam Folder ini tuh berhasil gitu untuk mencatat prestasi yang luar biasa dengan dia dapat menjual produk slime sebanyak 51,8 ribu lebih di TikTok Shop dan juga menjual lebih dari 1.000 piece penjualan di Shopee. Nah, keberhasilan ini tentunya karena Rio dan juga Atia selalu menggunakan inovasi dalam pengembangan produknya sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen yang membeli slime yang dia jual. Nah, untuk sebelum sebelum dia melakukan inovasi, tentunya Rio dan Atia ini riset dulu nih masalah apa sih yang dihadapi sebelum melakukan penjualan produknya. Yang masalah awal yang dihadapi dari Rio dan juga Atia selaku penjual slime toddler ini yang pertama, jadi pesaing slime itu tuh udah banyak banget. Ada slime-slime yang udah dari tahun 2018, 2017 berjualan. Nah, abis itu karena produk pesaing itu kurang inovatif dan juga kurang variatif, maka Atia dan Rio ini berusaha gitu untuk berinovasi. Nah, kemudian karena Rio dan juga Atia ini baru 3 bulan, maka dia berusaha untuk membangun kepercayaan pasar karena dia itu brand baru. Nah, dari masalah-masalah tersebut, akhirnya dia berinovasi dengan, nah yang pertama dia tuh menciptakan produk-produk slime yang tadi yang eh, populer dan produk-produk slime itu tuh dikemas sedemikian rupa menyerupai makanan dan juga minuman. Nah, contohnya yang pertama di sini ada SD, di mana SD ini adalah slime dengan tampilan dan juga aroma yang menyerupai teh manis. Nah, bukan cuman aromanya aja, tapi
apa ya, warnanya sampai dengan kondimen-kondimen seperti es batunya itu dibuat mirip banget seperti es teh, sampai kemasannya dan juga label di kemasan tersebut. Nah, di TikTok Shop sendiri ini sudah berhasil menjual sebanyak 16.000 penjualan. Nah, selanjutnya itu ada Ganta, di mana Ganta merupakan varian slime beraroma minuman Fanta dengan berbagai warna yang cerah. Terus ada juga Loyo, di mana ini terinspirasi dari puding Puyo dan juga slime ini tuh teksturnya lembut, terinspirasi dari Puyo tadi. Dan dia bukan cuma teksturnya aja, tapi juga tadi aromanya, bahkan sedetail karamel-karamel yang ada di varian-varian tertentu atau coklat yang ada di varian tertentu, itu benar-benar dibuat sedemikian rupa. Terus ada Inacho juga yang merupakan slime yang terinspirasi dari agar-agar Inako, sampai ada nata de coco-nya dibuat sedemikian rupa kemasannya. Terus ada Ulala Milk juga, itu bertema susu ultra milk dengan warna yang pastel dan juga aroma susu yang lembut. Nah, kemudian ada Seiprit, merupakan varian slime yang terinspirasi dari minuman Sprite, yang aromanya itu segar banget menyerupai minuman Sprite. Nah, dari inovasi-inovasi ini tentunya sebelum itu dia melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, langkahnya melalui transformasi bahan baku. Oh, ini mungkin sebalik ya. Nah, ini inovasinya. Yang pertama, dia riset tren slime di media sosial terlebih dahulu. Kemudian dia eksperimen nih terhadap warna, aroma, dan juga tekstur. Lalu uji pasar lewat TikTok Shop. Kemudian revisi produk sesuai dengan masukan dari konsumen, lalu ada promosi lewat video di TikTok dan juga Instagram yang menunjukkan tampilan slime yang sangat satisfying, dan juga hasil dari langkah inovasi tersebut, penjualannya tadi meningkat secara pesat, kemudian produknya itu mudah dikenal dan juga disukai oleh konsumen, bahkan nggak cuma konsumen yang masih anak-anak aja, tapi remaja ataupun dewasa mungkin juga tertarik gitu untuk membeli, dan kemudian menaikkan brand awareness dari produk dari UMKM tadi selain toddler. Nah, faktor keberhasilannya yaitu kreativitas dan juga diferensiasi dari produk slide itu sendiri, kemudian pemanfaatan media sosialnya, dan juga respon yang sangat cepat terhadap umpan balik dari pelanggan. Nah, untuk tantangannya sebenarnya banyak ya, setelah Atia dan Rio ini menjual slime toddler dengan variasi minuman, itu banyak banget kompetitor yang meniru konsep yang serupa. Tapi owner dari slime toddler itu sangat terbuka terhadap UMKM lain yang meniru atau mencoba mengikuti dari slime-nya tersebut, karena dia merasa bahwa slime dia tetap memiliki keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh UMKM lain. Nah, untuk kesimpulannya, inovasi yang kreatif ini juga pemasaran digital dan juga sikap terbuka terhadap persaingan menjadikan slime powder ini sebagai contoh dari UMKM muda yang mampu berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini ada studi kasus dari penjualan cookies yang berbahan dasar tempe yang dilakukan oleh Bapak Beni Santoso. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, kita kan sempat mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Nah, sama seperti Mas atau Bapak Beni ini. Jadi dia awalnya itu mendapatkan tugas mata kuliah kewirausahaan di kampus tempat dia berpendidikan. Nah, kemudian di sana dia terinspirasi gitu ya untuk menciptakan produk dari tempe yang gak cuma tempe goreng aja, keripik tempe aja, tapi menciptakan produk baru yaitu cookies yang terbuat dari tempe. Nah, hasil dari dia melakukan riset dan juga inovasi tersebut membuat dia berhasil gitu ya untuk mendapatkan omset penjualan sebesar 100 juta rupiah per bulan dari modal awal cuma sebesar 3,5 juta untuk membeli mesin dan juga bahan-bahan. Nah, sekarang ini dari usaha yang dibangun oleh Benny ini sendiri sudah meraih followers yang cukup banyak di Instagram sebesar 11.000, dan juga Benny ini tuh berinovasi tidak hanya terhadap produknya saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, tapi bagaimana dia terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan membuka workshop ataupun pelatihan untuk membuat tempe-tempe, tapi tidak hanya untuk membuat keripik saja, tetapi dengan penjualan produk lain yang lebih inovatif. Nah, dari hasil langkah yang dilakukan oleh Bennett itu sendiri, pertama dia melakukan transformasi bahan baku. Tadi tempe itu diolah jadi cookies yang gurih dan juga renyah.
Dan kemudian dia membuat branding dengan identitas brandingnya itu ini tempe, yang dimana ini tempe itu kan kuat dan juga mudah dikenal. Nah, kemudian ada pemasaran kreatif tadi dijelaskan bahwa Beni juga membuka workshop diplomasi budaya dan juga menjadikan usaha atau produknya ini sebagai oleh-oleh wisata. Nah, kemudian dia juga melakukan pemberdayaan terhadap petani dan juga eh, penyedia kedelai lokal. Nah, kemudian hasil dan dampak dari penjualan dan juga promosi produknya itu, yang pertama omsetnya naik ya mencapai 60 juta, kemudian apresiasi nasional di mana dia berhasil menerima penghargaan Satu Indonesia Award pada 2021 sebagai juara satu UMKM lokal yang apa seperti kurang lengkapnya ada di web. Nah, kemudian dia juga berhasil memberdayakan petani, memperluas pasar. Nah, kemudian faktor keberhasilannya itu ya dari produknya yang unik, nilai sosial dan budayanya juga yang bisa tertangkap, lalu dari branding dia yang kuat sehingga mudah dikenal, kemudian kualitas gizi dari tempe ini sendiri juga tidak bisa diragukan lagi. Nah, untuk tantangannya, kualitas kedelai lokal di Indonesia itu ternyata masih belum konsisten ya melalui hasil riset yang telah dilakukan BENI. Nah, kemudian edukasi konsumennya itu masih terbatas, walaupun dia juga melakukan edukasinya di sosial media juga, tapi masih terbatas. Kemudian skalabilitas produksi perlu dijaga agar mutu tetap stabil. Nah, kesimpulannya, inovasi cookies tempe oleh Beni ini membuktikan bahwa pangan lokal bisa naik kelas melalui strategi inovasi, juga branding, dan keberpihakan pada bahan baku lokal, sehingga UMKM dapat sukses secara ekonomi sekaligus memberi dampak sosial dan juga dampak budaya yang positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi mengenai inovasi dan pengembangan produk dalam UMKM ini dapat disimpulkan bahwa inovasi dan pengembangan produk itu sangat berperan penting dalam menjaga eksistensi serta meningkatkan daya saing UMKM di era digital ini. Nah, inovasi itu tidak hanya mencakup permintaan produk baru, tetapi juga pembaruan dalam proses produksi, pemasaran, layanan, dan pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce ini dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi juga. Nah, pada studi kasus yang kita angkat mengenai slime powder dan ini tempe itu menunjukkan bahwa kreativitas dan keberanian berinovasi itu dapat membawa UMKM yang kecil ini bisa menuju kesuksesan melalui diferensiasi produk dan integritas teknologi. Nah, dengan demikian inovasi ini itu menjadi fondasi utama untuk keberlanjutan UMKM agar lebih adaptif, efisien, dan kompetitif dalam menghadapi perubahan pasar global. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 9. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Ada yang mau bertanya pada kelompok 9? Oke, di sini ada Ririn. Untuk Ririn dipersilakan. Oke, sebelumnya makasih buat kelompok 9 atas pemaparan materi dan studi kasusnya tadi cukup menarik. Saya mau nanya tentang ini, mungkin ada nggak sih standar dari inovasi itu sendiri? Karena kalau yang saya lihat sekarang-sekarang ya, banyak orang ngelakuin inovasi produk, tapi tuh mungkin
kelihatannya nggak jangka panjang gitu. Misalkan kayak di TikTok tuh banyak yang jual Walens yang di jok motor, terus ada jual ikan bakar tapi mancingnya di motor. Nah itu kan sebenarnya nggak tahu ya itu aman atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau di inovasi produk itu ada standarnya sendiri nggak sih? Mungkin itu aja sih. Makasih. Terima kasih Riri untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kami diskusikan terlebih dahulu ya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada lagi pertanyaan? Oke, di sini yang pertama ada Dava dulu. Untuk Dava dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok Reva atas penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait inovasi produk pada UMKM. Ingin bertanya, uh, apakah ada, bukan apakah ada, uh, apakah dalam pengembangan inovasi UMKM ini perlu uh, adanya campur tangan pemerintah, karena kita lihat Ibu lagi kasus kerja. yang baru-baru ini seperti yang tukang uh, paving block kalau nggak salah yang dari plastik itu. Mereka udah buat inovasi sebagus mungkin tapi tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang respon lah hitungannya, sehingga sehingga memungkinkan Kang Deddy Mulyadi untuk turun tangan buat masalah ini. Jadi pertanyaannya, apakah uh, peran pemerintah itu penting dalam pengembangan inovasi UMKM ini? Makasih. Baik, Dava, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Pandu. Pandu dipersilakan untuk. Oke, terima kasih kelompok 9 sudah siap bertanya. Ya di sini mau nanya terkait yang dari kasus ini ya, selain Cobbler ya. Eh, itu kan ya inovasi, tapi buat dalam bentuk apa sih mainan selain yang menurut saya itu pangsa pasarnya niche banget gitu. Maksudnya nggak bukan yang kebutuhan semua orang dan juga bukan yang selera semua orang gitu. Nah, kalau misalkan inovasi dalam eh, bidang-bidang atau sektor yang spesifik seperti itu, apakah eh, risiko gagalnya itu lebih besar gitu ketimbang inovasi-inovasi yang pada barang-barang yang cukup umum yang kayak misalkan tempe tadi itu. Tempe itu kan mungkin makanan ya, jadi masih menurut saya masih orang butuh gitu, masih ada unsur kebutuhan di situ. Nah, bagaimana kalau buat dengan slime ini? Apakah dia risiko kegagalannya itu cukup tinggi ketimbang inovasi-inovasi lainnya? Itu sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pandu dan Dava untuk pertanyaannya. Mungkin kami dari kelompok 9 izin diskusi terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 9 berdiskusi dulu. Kita lanjut ke kelompok 10 ya. Langsung saja.
Kelompok 10, kelompok 10 sudah ada? Sudah ada, Bu. Sebentar, Bu. Lagi Oke, sip. proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ringga dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempartisipasikan terkait komunikasi UMKM. Boleh di next, Kak? Kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, ada Budiman, yang kedua ada Galus Nuaji, yang ketiga ada Muhammad Haidar. Boleh di next. Oke, latar belakang ini akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Budiman. Untuk latar belakang dari materi kita pada siang hari ini, yaitu kemiskinan di Indonesia ini seringkali disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Nah, keterbatasan akses terhadap pendidikan, salah satu solusi yang untuk mengatasi masalah ini adalah pemberdayaan sektor UMKM. Karena mereka ini penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai pencipta lapangan kerja, tetapi juga sebagai alat pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan membuka peluang usaha bagi individu berpendidikan rendah. UMKM dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Namun, meskipun memiliki potensi besar, sektor UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya kemampuan manajerial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan. Boleh di next? Oke, di sini saya sudah naruh 4 kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja. Yang pertama itu kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, menurut data dari BPS pada tahun 2023 saja, lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM. Nah, sektor ini tuh atau sektor UMKM ini sangat menyerap sekitar 116 juta orang dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai lebih dari 120 juta. Yang kedua itu ada pertumbuhan UMKM yang lebih cepat dibandingkan sektor formal. Nah, UMKM ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor formal eh, dan juga kontribusinya gitu UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai 61% pada tahun 2023. Dengan sektor ini yang mayoritas berada dalam skala mikro dan kecil, banyak dari UMKM ini dapat menciptakan lapangan kerja tanpa memerlukan investasi modal besar atau infrastruktur yang rumit gitu. Yang ketiga itu ada peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan daerah terpencil. Nah, peran UMKM ini memberikan peluang kerja yang sangat penting di daerah-daerah terpencil yang minim akses terhadap industri besar. Seperti contohnya itu program pemberdayaan UMKM di daerah Jawa Tengah
yang berhasil menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor pertanian dan kerajinan. Program ini menyasar kelompok masyarakat miskin dan perempuan yang seringkali tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Yang keempat itu ada sektor UMKM sebagai penyerap pekerja dengan keterampilan rendah. Nah, banyak pelaku UMKM ini yang menyerap kerja dengan keterampilan rendah dan memberdayakannya melalui pelatihan keterampilan yang disediakan oleh UMKM itu sendiri. Hal ini membuat UMKM menjadi solusi yang baik dalam mengatasi pengangguran di kalangan pekerja yang tidak terampil. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada dampak UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan melalui pembukaan usaha mikro atau UMKM. Nah, ini banyak masyarakat miskin yang memulai usaha UMKM ini dengan modal kecil dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. UMKM dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin sebesar 15 sampai 20% dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Yang kedua itu efek multiplikasi pada ekonomi lokal. Keberadaan UMKM di daerah miskin seringkali mengarah pada efek multiplikasi. Misalnya, masyarakat yang bekerja di UMKM akan menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa lokal lainnya. Ya, akan menguntungkan pelaku usaha lainnya. Nah, ini nah ini juga menciptakan suatu siklus yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal gitu. Jadi berputar ekonominya. Yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan UMKM. Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM, misalnya itu program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, yang memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM di daerah miskin yang telah membantu ribuan usaha kecil untuk bertahan dan juga berkembang. Nah, hasilnya ini pendapatan masyarakat yang sebelumnya terbatas dapat meningkat setelah mendapatkan akses yang lebih baik. Yang keempat itu ada meningkatkan akses ke pasar dan pendapatan melalui platform digital. Nah, di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi dan juga platform e-commerce dapat memperluas nih pasar mereka dan meningkatkan pendapatan. Contohnya aja, UMKM yang awalnya beroperasi secara tradisional, kini itu sekarang itu udah bisa menjual produk mereka secara online melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga lain-lain. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, satu lagi. Ini ada di sini ada studi kasus tentang keberhasilan UMKM yang mengurangi kemiskinan. Nah, di sini ada studi kasus UMKM Rombak Woyo yang berada di Kelurahan Cangakan. Di daerah Cangakan banyak penduduk yang hanya memiliki pendidikan rendah dengan sekitar 914 orang yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan pekerjaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, hal ini terbukti dengan adanya UMKM seperti Rombak Woyo yang memproduksi kerupuk rambak ya, dan telah berhasil memberikan pekerjaan yang lebih dari 5 orang di desa tersebut. Nah, UMKM ini berhasil memberdayakan warga lokal yang sebelumnya menganggur atau bekerja dengan pendapatan tidak tetap. Meskipun dampaknya sangat positif, UMKM di Kelurahan Jangakan masih menghadapi beberapa tantangan seperti terbatasnya skala produksi dan juga terbatasnya akses terhadap modal. Secara keseluruhan, sektor UMKM terhadap UMKM, terutama UMKM Rombak Woyo ini di Kelurahan Jangakan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan itu sendiri.
Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada pemberdayaan ekonomi perempuan yang mana melalui UMKM. Jadi pemberdayaan ekonomi perempuan lewat UMKM itu penting banget, yang mana buat kemajuan ekonomi kita. Karena lewat UMKM perempuan ini bisa lebih mandiri dan punya penghasilan sendiri dan ikut mengurangi angka kemiskinan juga. Mungkin yang sekarang menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2003 itu sekitar 64% pelaku UMKM di Indonesia itu perempuan. Jadi bisa dibilang sebagian besar roda ekonomi kecil di negara itu kita itu digerakkan sama perempuan. Dan juga UMKM ini juga bantu perempuan mengembangkan keterampilan dan dapat akses modal dan belajar pakai teknologi buat usaha mereka. Selain itu juga mereka tetap bisa menjalani peran di rumah, tapi juga aktif berkontribusi di ekonomi. Nah, dari situ kelihatan banget kalau UMKM ini jadi wadah penting buat mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih merata dan berkelanjutan. Nah, di sini juga ada peran perempuan dalam sektor UMKM. Nah, perempuan juga punya peran besar banget di sektor UMKM. Dan juga disebut juga lagi dari data Kemenko UMKM juga 64% pelaku UMKM di Indonesia itu perempuan. Yang mana artinya sebagian besar usaha kecil yang sekitar kita itu dikelola oleh ibu atau perempuan hebat yang diikuti oleh roda ekonomi negara. Yang mana perempuan lewat UMKM itu bisa dibantu dari tingkat ekonomi keluarga, buka lapangan kerja, bahkan bantu mengurangi angka kemiskinan juga. Tapi sayangnya masih banyak juga tantangan yang mereka hadapi kayak susah dapat modal, kurang pelatihan, dan belum semua paham soal literasi digital. Nah, dan juga perlu banget adanya dukungan dari pemerintah lembaga atau pihak swasta biar perempuan makin kuat dan berdaya di dunia usaha. Boleh di next. Nah, dan juga sini ada tantangan dan peluang perempuan dalam menjalani usaha kecil. Yaitu ada dua, ada tantangan dan peluang. Yang mana dari tantangan itu, kalau kita lihat dari sisi tantangan, perempuan yang mau jalan usaha kecil itu sebenarnya punya semangat besar, tapi ada beberapa hal yang bikin susah juga. Yang pertama itu dari keterbatasan akses modal, yang mana banyak perempuan juga susah dapat pinjaman karena nggak punya jaminan kayak aset tanah atau bangunan. Juga selain itu mereka juga kadang nggak tahu info tentang lembaga keuangan yang bisa bantu atau program bantuan dari pemerintah. Terus yang kedua itu dari rendahnya literasi keuangan dan digitalisasi juga masih rendah. Dan juga banyak yang masih belum paham cara mengatur keuangan usaha dengan baik, kayak pisahin uang pribadi sama uang bisnis. Ditambahin lagi belum banyak yang bisa manfaatin teknologi digital buat promosi atau jual online. Padahal itu penting banget sekarang. Dan tantangan berikutnya juga ada dari beban ganda, yang mana perempuan tuh biasanya harus bagi waktu antara ngurus keluarga dan ngurus bisnis juga. Jadi kadang fokusnya kebagi dan produktivitasnya bisa turun juga. Dan juga dari faktor sosial dan budaya juga masih banyak anggapan kalau perempuan seharusnya lebih fokus di rumah, bukan di dunia usaha. Akibatnya dukungan dari lingkungan atau keluarga juga belum maksimal. Dan dari keterbatasan jaringan usaha juga banyak perempuan yang belum punya akses ke komunitas bisnis. Jadi agak susah buat kolaborasi, cari mitra atau belajar dari pengusaha lain-lainnya. Dan juga dari peluang itu perempuan juga banyak peluang juga besar buat berkembang. Sekarang udah banyak dukungan dari yang pertama itu ada dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Ada program latihan, bantuan modal sampai inkubasi bisnis. Yang mana pemerintah juga lagi fokus banget tingkatin peran perempuan di dunia usaha. Dan juga terus perkembangan teknologi digital juga jadi peluang besar
Sekarang juga perempuan bisa jual lewat media sosial atau marketplace tanpa harus keluar rumah. Jadi tetap bisa jalanin bisnis sambil ngurus keluarga juga. Dan selain itu ada peluangnya kesetaraan gender dan kebebasan ekonomi, yang mana juga semakin tinggi dan banyak juga masyarakat yang mendukung, bahkan ada organisasi khusus yang bantu UMKM perempuan biar makin berkembang juga. Dan juga perempuan juga dikenal kreatif dan peka sama tren pasar, yang mana mereka biasanya punya intuisi kuat soal apa yang disukai konsumen, jadi bisa lebih mudah mengembangi produk yang laku di pasaran. Nah, yang terakhir itu sekarang juga udah banyak ya komunitas perempuan wirausaha. Di situ juga mereka bisa saling sharing, dapat motivasi, dan bahkan bisa kolaborasi bareng buat ningkatin usahanya masing-masing. Boleh next. Nah, dan juga sini ada program atau kebijakan pemerintah terkait kewirausahaan perempuan. Di sini programnya ada 7. Jadi pemerintah juga sebenarnya punya banyak program buat ngedorong kewirausahaan perempuan bisa makin mandiri dan bisa bersaing di dunia usaha juga. Nah, salah satunya itu ada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perempuan, yang mana fokusnya tuh buat ningkatin kemampuan perempuan dalam mengelola usaha dan mengakses modal. Jadi mereka itu dikasih pelatihan tentang cara ngatur bisnis, simpan pinjam, dan juga penguatan ekonomi di tingkat lokal. Intinya biar perempuan bisa punya usaha yang jalan sendiri tanpa terlalu tergantung sama orang lain. Dan juga terus ada juga program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Yang namanya itu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Nah, program ini itu tujuannya supaya perempuan makin aktif dunia ekonomi. Dan di sini mereka dikasih pelatihan kewirausahaan, dibimbing cara mengembangkan usaha, dan juga dibantu buat bisa tembus ke pasar digital atau online. Jadi bukan cuma jalan di sekitar rumah aja, tapi bisa sampai ke marketplace besar. Dan juga ada KUR, program kredit usaha rakyat dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ini juga program favorit banyak pelaku UMKM juga. Soalnya bunga pinjamannya itu kecil banget dan nggak butuh jaminan besar. Jadi perempuan yang mau mulai usaha tapi belum punya modal bisa banget manfaatin ini gitu. Jadi pemerintah juga gandeng bank-bank nasional biar akses modalnya itu lebih gampang dan luas. Nah, kalau yang di daerah-daerah ada juga program keren namanya One Village on Products atau OVO. Nah, program ini juga tujuannya biar tiap desa punya produk unggulan sendiri dan perempuan bisa jadi pelaku utamanya. Misalnya ada yang bikin kerajinan khas daerah, makanan lokal, atau produk olahan gitu. Ya, mana pemerintah bantu promosi bahkan bisa sampai ke level nasional atau ekspor. Dan juga perempuan bisa dapat penghasilannya juga lebih besar. Terus juga di daerah digital sekarang pemerintah juga sadar pentingnya literasi digital. Nah, perempuan itu makanya Kominfo bareng mitra swasta sering mengadain pelatihan digital. Mereka juga mengajarin gimana caranya jual online, ngatur keuangan pakai aplikasi, sampai bikin foto di e-commerce. Jadi perempuan itu nggak gaptek gitu dan bisa manfaatin teknologi buat naikin omset bisnisnya. Dan juga yang keenam itu ada Badan Ekonomi Kreatif. Ini juga punya peran penting juga. Mereka sering mengadain pelatihan kewirausahaan kreatif, yang mana terutama buat perempuan muda dan ibu rumah tangga. Dan ada juga peran produk ya dan program inkubasi bisnis juga buat bantu perempuan mengembangi ide jadi usaha nyata. Tujuannya biar produk perempuan itu bisa makin dikenal dan punya nilai jual tinggi. Nah, mungkin dari semua ada yang program itu secara keseluruhan, semua program dan kebijakan ini tujuannya buat ningkatin akses modal, kemampuan usaha, dan berkelanjutan bisnis perempuan.
Yang mana pemerintah juga pengen perempuan bisa jadi pelaku ekonomi yang mandiri, kreatif, dan punya daya saing tinggi. Intinya perempuan itu nggak cuma jadi penopang keluarga aja, gitu, tapi juga bisa jadi penggerak ekonomi bangsa. Boleh di next. Nah, di sini ada UMKM sebagai alat pemberdayaan komunitas. Nah, UMKM itu punya peran juga besar banget untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama tingkat lokal lewat usaha kecilnya, yang mana masyarakat juga bisa manfaatin potensi dan sumber daya yang ada di sekitar mereka juga. Jadi nggak cuma ngandelin bantuan dari luar aja. Dan juga selain itu juga UMKM juga bantu banget dalam nyiptain lapangan kerja. Misalnya usaha kecil kayak warung, kerajinan tangan gitu atau usaha kuliner kan bisa buka peluang kerja buat warga sekitar. Nah, itu dari situ juga komunitas jadi makin kuat karena ada rasa kebersamaan yang saling dukung antar warganya. Dan juga bisa meningkatin kemampuan masyarakat lewat pelatihan juga, kayak pelatihan kewirausahaan atau literasi keuangan. Jadi nggak cuma punya usaha aja, tapi juga uh, ngerti cara ngatur uang dan ngembangin juga bisnisnya itu gimana caranya. Dan yang menarik juga itu banyak bantu pemberdayaan perempuan, ya apalagi di daerah gitu. Banyak ibu-ibu yang sekarang bisa punya penghasilan sendiri lewat usaha kecil. Kalau itu ada dukungannya dari pemerintah kayak modal, pelatihan, sama kebijakan yang pas UMKM. Dan juga bisa banget jadi pilar utama dibuat bangun komunitas yang mandiri dan punya daya saing juga. Boleh di next. Nah, itu di sini juga ada dampak sosial, ekonomi, dan UMKM terhadap komunitas lokal. Mungkin dari dampak ekonomi itu UMKM itu punya juga peran buat masyarakat sekitar. Misalnya dengan adanya UMKM, otomatis banyak lapangan kerja baru terbuka. Jadi warga sekitar bisa punya penghasilan sendiri tanpa harus kerja jauh-jauh terus karena pendapatan masyarakat naik. Daya beli mereka juga ikut meningkat. Nah itu juga bikin perputaran uang di daerah juga makin lancar dan ekonomi lokal jadi lebih hidup juga. Dan selain itu juga UMKM biasanya pakai bahan baku dan tenaga kerja itu dari daerah sendiri. Gitu. Jadi sumber daya lokal bisa dimanfaatkan secara maksimal dan masyarakat juga dapat manfaatnya langsung dengan begitu daerah. Jadi nggak terlalu bergantungan sama perusahaan besar atau sektor formal. Dan juga dari dampak sosialnya itu UMKM nggak cuma ngasih dampak ekonomi aja, tapi juga memperkuat hubungan sosial di masyarakatnya. Karena banyak usaha yang mana dijalankan bareng-bareng, kayak usaha keluarga atau komunitas yang jadi muncul rasa kebersamaan dan saling percaya antar warganya juga. Dan selain itu juga UMKM-nya juga sering jadi wadah buat pemberdayaan perempuan dan kelompok yang sebelumnya kurang punya akses ke dunia kerja. Mereka juga bisa ikut terlibat dan mandiri secara ekonomi. Bahkan dari situ bisa muncul inovasi sosial kayak koperasi atau usaha bareng yang tujuannya nggak cuma cari untung, tapi juga ngebangun kesejahteraan bersama. Boleh di next. Dan di sini juga ada sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat. Uh, jadi yang pertama itu ada pelaku UMKM, itu jadi penggerak utama ekonomi lokal, yang mana mereka yang buka usaha, nyiptain lapangan kerja, dan manfaatin sumber daya yang ada di daerah juga. Misalnya kayak bahan baku lokal bisa jadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi juga. Nah, yang kedua itu ada pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah itu penting karena buat ngasih dukungan, kayak bikin kebijakan yang mendukung UMKM, yang mana ngasih pelatihan biar pelaku usaha ini makin maju, bantu permodalan, dan juga buka akses ke pasar yang lebih luas. Mungkin yang ketiga tuh masyarakat.
Karena masyarakat mereka bukan cuma jadi pembeli produk UMKM, tapi juga bisa ikut terlibat langsung, misalnya lewat kegiatan ekonomi kreatif atau usaha barang di komunitasnya juga. Keempat itu hasil sinergi. Kalau bahkan kelihatan banget dari ekonomi lokal ini jadi lebih kuat, lebih mandiri, dan pastinya bisa ningkatin kesejahteraan masyarakat. Jadi kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama yang saling mendukung antar semua pihaknya juga. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh pemberdayaan berbasis komunitas UMKM. Yang mana model pemberdayaan ini intinya bisa biar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Nah, di sini juga di sini nggak cuma yang masyarakat yang jalan sendiri, tapi ada kerjasama juga ya, sama pemerintah dan lembaga pendukung, yang mana mereka bantu lewat pelatihan akses modal sama dukungan pemasaran biar usaha masyarakat juga bisa berkembang. Biasanya contoh dalam bentuk nyata itu kayak kelompok usaha bareng atau koperasi gitu. Jadi semua dikelola rame-rame. Dengan cara ini masyarakat juga bisa dapat penghasilan yang lebih stabil dan bisa saling bantu juga. Dan juga ekonomi daerah itu jadi makin kuat. Jadi model ini itu bukan cuma buat cari untung aja, tapi juga buat bangun kemandirian kebersamaan dan tingkat lokalnya juga. Boleh next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, masuk ke strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam UMKM. Yang pertama ada edukasi kewirausahaan. Menurut pelatihan kewirausahaan ini berfungsi memperkuat keterampilan praktis dan teknis pelaku UMKM agar lebih kompeten menghadapi dinamika pasar. Jadi, menurut History, Peters, and Shepard, pendidikan ini tidak hanya menanamkan keterampilan bisnis, tetapi juga membangun pola pikir berani mengambil risiko dan tangguh terhadap perubahan ekonomi. Nah, jadi implementasinya itu tidak hanya dilakukan dari semenjak sudah memulai usaha, melainkan mulai dari pendidikan seperti adanya uh, entrepreneur D atau UMKM D di dalam sekolahnya, itu juga menjadi sarana untuk pelatihan atau edukasi bagi anak-anak untuk memulai bisnis itu seperti apa, untuk mengetahui strategi dan memanajemen bisnis itu bagaimana. Jadi itu sangat penting dimulai dari semenjak di pendidikan sejak dini. Nah, lanjut di pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan ini berfungsi memperkuat keterampilan praktis dan teknis pelaku UMKM agar lebih kompeten menghadapi dinamika pasar. Nah, yang pertama dari faktor utamanya ini ada manajemen usaha. Manajemen usaha ini seperti organisasi di dalam perusahaannya maupun dari segi keuangannya, seperti perencanaan produk hingga strategi pemasaran. Nah, banyak usaha kecil yang gagal bukan karena produknya yang tidak laku, tapi melainkan karena lemahnya sistem manajemen keuangan dan organisasinya. Jadi, melalui pelatihan ini, pelaku UMKM dapat belajar menyusun laporan keuangan sederhana, mengelola arus kas, kemudian merencanakan anggaran, dan mengoptimalkan sumber daya manusia agar usaha lebih efisien dan berdaya tahan terhadap uh, berdaya tahan terhadap krisis. Kemudian inovasi dan pengembangan. Jadi inovasi dan pengembangan ini sangat penting dan apa ya sangat berperan di yang apa ya di lingkungan kita saat ini, yang dimana banyak UMKM itu yang jualannya itu udah sangat bervariatif. Jadi inovasi ini sangat dibutuhkan UMKM UMKM saat ini, karena untuk daya saingnya juga. Jadi banyak mungkin yang kalian lihat di sekitar kalian, banyak pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya melihat dari influencer memulai usaha. Nah, jadi banyak yang mulai menirunya dengan
apa ya, menambahkan inovasi-inovasi tambahannya. Jadi untuk inovasi dan ini contohnya di pengrajin lokal dapat mengembangkan desain modern dari bahan tradisional, atau pelaku kuliner dapat memanfaatkan kemasan ramah lingkungan untuk menarik pasar muda. Strategi ini penting untuk menciptakan diferensiasi produk dan memperluas pasarnya. Kemudian yang terakhir ada pemasaran digital. Nah, jadi di era teknologi ini selain dari inovasi, penting juga untuk memanfaatkan digitalisasi seperti membuat e-commerce, terus berjualan di online shop, itu sangat berpengaruh dan dapat memperluas pasarnya. Jadi menjadi kebutuhan utama bagi pelaku UMKM juga. Nah, pelatihan pemasaran digital memungkinkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk melalui media sosial, marketplace, dan situs web bisnis. Nah, materi pelatihan mencakup strategi branding, pembuatan konten kreatif, hingga analisis perilaku konsumen digital. Dengan pemanfaatan teknologi, pelaku UMKM dapat menekankan biaya promosi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian ada di akses permodalan. Jadi strategi akses permodalan ini berperan penting dalam membuka peluang berwirausaha bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, keterbatasan modal sering menjadi kendala utama sehingga diperlukan sistem pembiayaan yang inklusif. Pemerintah melalui program seperti KUR, LPDB, KUMKM, dan pembiayaan koperasi telah memperluas jangkauannya untuk dukungan modal. Nah, di mana penyaluran KUR tahun 2023 mencapai 297 triliun dan meningkatkan jumlah UMKM aktif sebesar 12,4% menurut OJK tahun 2024. Nah, selain itu, lembaga keuangan syariah dan vintage lending turut memperluas akses melalui sistem bagi hasil dan teknologi digital, menjadikan pembiayaan lebih fleksibel dan mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi produktif berbasis UMKM. Kemudian dari dukungan digitalisasi. Nah, digitalisasi menjadi strategi kunci dalam memperkuat partisipasi masyarakat di sektor UMKM, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat interaksi pelanggan melalui program UMKM Go Digital dan Gerakan Nasional 1 Juta UMKM Digital. Pemerintah mempercepat literasi digitalnya, sementara kemitraan dengan swasta seperti Tokopedia, Shopee, dan Goto memperluas pasar serta pendampingan bisnis. Kemudian di sini peran lembaga keuangan pemerintah dan swasta dalam mendukung partisipasinya. Jadi strategi kolaborasi lintas sektor menekankan sinergi antar pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta untuk memperkuat keberlanjutan UMKM. Nah, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, melainkan melalui kebijakan yang mendukung, lembaga keuangan yang memperluas akses pembiayaan, sementara swasta mendorong pengembangan usaha melalui kemitraan, pendampingan, dan program CSR. Model kolaboratif seperti Public-Private Partnership atau PPP memperkuat ekosistem ekonomi lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, serta berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Yang terakhir, kesimpulannya UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional serta menyerap hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam UMKM dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan yang inklusif, dan percepatan transformasi digital yang merata. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas juga menjadi kunci dalam memperluas jaringan usaha dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Dengan penerapan strategi yang sinergis dan berbasis potensi daerah, UMKM berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Boleh yang ingin Yang bertanya silakan raise hand. apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 10? Apakah ada yang ingin bertanya? Dan kalau tidak ada yang mau bertanya, bisa ditutup dulu ya, Galuh ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih pada Bu Ringga dan teman-teman sekalian atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok 9 untuk menjawab hasil diskusinya. Kasih kepada Galuh atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Kartu terkait dengan bagaimana sih keberlanjutan ini. Selain Thunder, apakah inovasi dari Slam Thunder itu berdampak gagal gitu ya dalam jangka panjang, mengingat Slam Thunder itu merupakan mainan anak gitu ya, bukan makanan seperti tempe dan kumis tadi. Nah, menurut kelompok kami untuk slime itu sendiri kan sebenarnya sudah ada sejak sebelum tahun 2010. Nah, mulai populer di tahun 2010 yang mana artinya slime itu udah sekitar 10 dekade nih populer di Indonesia ataupun di berbagai negara. Nah, sebenarnya dalam jangka panjang slime itu sendiri emang berpotensi mengalami kegagalan, bukan kegagalan, bukan kegagalan, lebih tepatnya kayak bisa aja gitu pudar masanya kayak waktu kita dulu masih main squishy tapi sekarang squishy udah mulai pudar dan sekarang tinggal slide. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari zaman dulu yang tren slime itu dimulai dari gimana sih anak-anak itu buat slime sendiri, terus gimana anak-anak itu mengeksplor slime yang dia buat dari shampoo ataupun sabun, dan sekarang trennya udah ke slime yang menyerupai minuman, slime yang menyerupai makanan. Sebenarnya emang bisa aja inovasi itu gagal dalam jangka yang lebih panjang kalau dibandingkan sama inovasi makanan yang kayak cookies tadi. Tapi untuk keberhasilan dari inovasi itu sendiri masih bisa dalam beberapa jangka pendek karena mengingat slime itu sebenarnya sekarang udah kayak punya komunitas sendiri, orang-orang yang suka slime, orang-orang yang main slime, dan sekarang juga udah mulai banyak yang main slime itu bukan cuma anak kecil aja tetapi orang yang udah remaja juga, karena selain untuk mainan edukatif, ternyata slime itu juga bisa digunain gitu ya untuk refleksi dari para remaja gitu, apalagi untuk orang-orang yang suka konten satisfying. Jadi di digitalnya juga dia masih masuk karena dia menyajikan konten yang satisfying. Di penjualannya juga dia masih bisa karena ada kegunaan lain yang dipakai dari selain itu untuk orang-orang yang membeli itu. Jadi kalau dalam jangka pendek itu inovasinya masih masih terpakai banget dan belum beresiko mengalami kegagalan, tapi memang harus perlu eksplorasi lagi supaya slide itu tuh nggak berhenti di beberapa tahun ini aja, tetapi masih bisa terus apa ya, lebih panjang lagi masa dari tren slide itu sendiri. Mungkin itu sih Pandu, apakah bisa terjawab? Ya, terima kasih, Dias. Sudah terjawab. Sama-sama Pandu. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ririn ya. Untuk inti pertanyaannya itu, apakah ada inovasi dari produk itu tersendiri? Sebenarnya kalau inovasi itu nggak ada patokan khususnya. Itu semua tuh tergantung bagaimana si produknya itu. Nah, tetapi sebelum melakukan inovasi itu di sini itu ada patokan atau faktor yang perlu diperhatiin. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa faktor, ada 5 faktor yang mengacu pada teori Joseph Schumpeter. Nah, yang pertama itu ada kebaruan atau novelty. Nah, jadi produk itu kan mempunyai harus dilihat juga dari unsur barunya dari misalkan segi desain, teknologi, fungsi atau nilai tambah. Nah, selanjutnya yang kedua itu bisa dilihat juga dari nilainya atau value creation-nya. Apakah inovasinya ini tuh menciptakan manfaat nyata gak bagi si konsumennya itu. Nah, terus yang ketiga ini kelayakan atau feasibility. Jadi ide inovasinya itu dapat direalisasikan secara teknis, ekonomi dan sosial apa enggak. Nah, terus yang keempat itu ada keberlanjutan atau sustainability. Jadi inovasinya ini enggak hanya suksesnya itu jangka pendek, tapi bisa berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir ini ada keterukunan atau manageability. Jadi sebelum kita melakukan inovasi, kita juga harus udah mengira-ngira nih kira-kira kenaikan penjualannya itu bisa berapa persen dari sebelum adanya inovasi. Nah, jadi kira-kira itu Sirin tadi ada 5 faktor yang sudah dijelasin, kira-kira cukup terjawab apa enggak ya Ririn? Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Kayla yang ingin menjawab. Oke, selanjutnya bakal mau menjawab pertanyaan dari Dava. Tadi kan Dava sempat nanya ya, apakah dalam pengembangan produk ini tuh perlu adanya campur tangan dari pemerintah? Karena kalau misalkan dilihat dari yang kasus yang sekarang itu tuh inovasi dari pemerintah, voting block yang dibuat masyarakat tuh nggak ada respon. Nah, sebenarnya dalam pengembangan hasil inovasi masyarakat itu tuh diperluin juga nih campur tangan pemerintah. Tapi sifatnya itu tuh lebih sebagai pendukung dan juga fasilitator. Nah, pemerintah tuh berperan penting dalam memberikan dukungan dalam kebijakan, terus membantu proses sertifikasi dan juga standarisasi produk. Serta pemerintah tuh juga perlu nih membuka akses pasar agar hasil inovasi yang udah masyarakat bikin itu dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, peran ini tuh penting karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah, produk inovatif masyarakat tuh sering nggak berkembang nih akibat keterbatasan dari promosi itu sendiri. Terus kualitasnya juga belum memenuhi standar dan juga kurangnya insentif dari pasar itu sendiri. Nah, kurangnya respon dari pemerintah terhadap inovasi masyarakat itu bisa aja nih disebabkan oleh belum adanya koordinasi yang baik antara produsen dan juga pemerintah. Terus produknya itu tuh juga belum memenuhi standar teknis atau adanya minimnya saluran komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, oleh karena itu adanya campur tangan pemerintah tuh diperluin dalam bentuk pemberdayaan, terus pelatihan, terus pemerintah juga bisa sebagai investor dan kebijakan yang mendorong penggunaan produk lokal agar inovasi masyarakat dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Kalau misalkan kita lihat dari kasus yang sedang ramai itu tuh sebenarnya dari pihak pemerintah tuh udah merespon nih, tapi cara pemerintah merespon itu tuh dengan memesan produk dalam kuantitas yang banyak dan dalam skala yang besar. Nah, dari pihak produsen itu tuh merasa kaget dan juga kurang memadai alatnya untuk membuat produk sebanyak itu, karena kan alatnya masih bentuk sederhana. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya
bentuk dukungan pemerintah dalam membeli produk dalam skala besar itu bisa menjadi opsi terakhir nih. Kalau misalkan si produsennya itu tuh udah punya alat yang lebih memadai. Nah, seperti yang jelasin tadi nih, bentuk dukungan pemerintah itu lebih efektif kalau misalkan dalam bentuk pemberdayaan, pelatihan, dan juga kebijakan. Nah, itu tuh biar lebih memberikan dampak positif terhadap produsen maupun kita sebagai masyarakat. Kayak gitu, Dava. Apa ada tambahan? Cukup, masih penjelasannya sangat jelas sih. Oke, terima kasih, Dava. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Ringga. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, emang ya yang lagi eh, agak ini ya, agak heboh juga yang terakhir itu, ini sih, Nak. Eh, yang bapak-bapak yang usaha paving block ini ya, yang memang berinovasi dari sampah gitu. Nah, sebenarnya gini ya, ini kasus seperti ini tuh bukan yang pertama ya kalau di Indonesia. Ada beberapa contoh juga inovasi-inovasi dari para pemuda atau enggak dari para wirausaha gitu ya, yang bisa biasanya mereka itu seperti ada juga yang apa ya, mengganti eh, bahan bakar dari pakai air, airnya harus diolah dulu dan lain sebagainya. Nah, tapi sayangnya pemerintah, ya memang gitu, harusnya pemerintah itu membuat kebijakan yang lebih memudahkan para pelaku UMKM yang berinovasi ini, gitu. Tapi faktanya mungkin ya kalau dari segi ininya ya, maksudnya mungkin kalau eh, harusnya emang pemerintah tuh support gitu. Nah, ini kesalahan mungkin dari ini ya, dari kebijakan yang masih belum berpihak pada rakyat sepenuhnya gitu. Ya, ya akhirnya banyak juga kayak pernah juga saya lihat ada yang eh, penemu obat kanker itu dari Indonesia. Nah, itu malah dia dijegal. Nah, seperti itu. Nah, karena musuhnya itu orang-orang yang ini ya, pengusaha-pengusaha besar yang memproduksi obat kanker gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Makanya ya contohnya aja seperti Habibie. Kenapa Habibie dia lebih senang dia di Jerman? Karena dia lebih dihargai di sana. Ini. Iya, ini Habibie mantan presiden. Nah, jadi maaf ya, ada iklan. Jadi eh, nah beliau gitu mungkin ya siapa sih yang nggak kenal Bapak B.J. Habibie gitu. Nah, jadi beliau sendiri mengatakan gitu, selama ini gitu mungkin dia itu kurang dihargai di sini gitu. Nah, akhirnya orang Jerman lah yang menghargai gitu. Nah, eh, ini tugas siapa gitu? Emang tugas pemerintah ya untuk untuk memberikan kebijakan atau ini ya aturan-aturan yang lebih memudahkan yang berpihak pada rakyat seperti itu. Emang kalau kita bicara seperti itu kita nggak bisa berbuat apa-apa ya untuk saat ini gitu ya. Yang pasti ya ini tanggung jawab ya mungkin salah satu dari kalian nanti yang akan menjadi ini ya pemutus kebijakan gitu ya mana tahu gitu kan. Nah ini tugas-tugas kita yang untuk lebih pro rakyat gitu ya. Mudah-mudahan ya pemerintah sekarang juga sepertinya kalau kayak kita lihat ya sekarang Kemenq baru gitu, Menkyu baru gitu, ada yang kayak lumayan out of the box gitu, ada kebijakan-kebijakannya yang mungkin sebagian besar orang menyindir gitu ya, apakah ia bisa gitu, tapi ya mungkin karena dia masih baru kita belum melihat gitu. Nah, mungkin dengan adanya gebrakan-gebrakan dari para pemuda-pemuda yang berani gitu, mudah-mudahan tercetuslah gitu untuk banyak yang follow gitu, yang banyak yang untuk mengikuti jejak mereka gitu, untuk bisa menjadikan ya karena kita ini pada mata kuliah UMKM berarti kebijakan-kebijakan yang mendukung para pengusaha gitu, agar para pengusaha terutama yang mikro ya bisa berkembang seperti itu. Jadi yang sekarang dipikirin dari eh, masyarakat itu para pelaku UMKM itu tidak hanya dari segi modal ya. Nah, ternyata, gue punya nih ide nih, kayaknya bakal laku. Ternyata pemerintah tidak menyokong mereka.
Itu tidak hanya dari modal, tapi dari perizinan pun bisa jadi dipersulit seperti itu. Oke, selanjutnya, eh, apakah inovasi UMKM harus ada campur tangan pemerintah? Nah, sebenarnya ya seperti tadi ya, inovasi itu kan tidak harus ada campur tangan pemerintah. Nah, tapi seperti yang tadi, eh, tidak harus. Tapi jika ada yang inovasi itu kan ada yang mungkin dia hanya sedikit berinovasi, ada yang bisa membuat gebrakan besar gitu. Nah, seperti paving block tadi, bayangin kalau seandainya sampah benar-benar bisa diolah gitu. Apa yang banyak efeknya? Multiplier effect gitu. Sampah pun bisa berkurang gitu. Akhirnya apa? Para eh, ada lagi menambah lapangan pekerjaan yang baru. Ya kan? Ada mungkin yang pemulung-pemulung itu akan beralih untuk memilah-milih kira-kira sampah yang bisa diolah untuk dijadikan bahan baku paving block tadi. Seperti itu. Itu ya. Selanjutnya untuk standar inovasi nih. Apakah ada standar dari inovasi? Ya namanya kalau inovasi berarti sebenarnya nggak ada standar bakunya ya. Cuma bentar. Memang standar inovasi itu nggak ada bakunya. Tapi yang pasti misalnya gini, inovasi produk itu yang kira-kira masuk akal gitu. Yang kira-kira jadi kita itu harus tahu dulu sebelum kita melakukan inovasi itu lebih baik misalnya kita survei pasar dulu gitu. Misalnya eh, kira-kira ada kalau sekarang kan banyak tuh produk-produk kayak ciki-ciki atau cemilan-cemilan yang pakai nori, taburan nori gitu kan. Nah, misalnya oh ada nih mungkin Kaila nih punya usaha bikin keripik tapi kita pakai daun ini taburan daun kelor. Nah, secara kita tahu daun kelor itu merupakan superfood, salah satu superfood. Khasiatnya banyak. Mungkin ada ya yang yang membuat dari ekstrak daun kelor itu berupa tablet gitu ya, kapsul dan lain sebagainya yang untuk obat lah gitu. Nah, tapi ternyata mungkin berinovasi itu kan kita harus lihat dulu, jadi nggak asal berinovasi, makanya kadang suka gagal gitu. Nah, ternyata mungkin setelah dicoba akhirnya apa? Bisa jadi kan kalau daun kelor itu kalau kita bayang kalau dia dikeringin dia agak-agak getir gitu, agak berasa pahit gitu, seperti itu. Nah, terus kita juga misalnya apakah di daerah A sama di daerah B bisa disamakan aja inovasinya. Nah, belum tentu kan. Misalnya kalau misalnya kita punya usaha ayam geprek misalnya. Nah, kita berinovasi sambelnya pedas manis gitu. Nah, mungkin kalau daerah Jawa yang misalnya emang yang biasanya suka makan sambelnya agak manis, mungkin itu laku. Nah, tapi gimana kalau diopernya ke Padang? Yang notabene orangnya suka pedas, makanan aneh tuh orang Sumatera lah rata-rata. Yang kayak ada kalau cabe itu terus ada aftertaste-nya manis itu kan nggak enak, bikin mereka enak gitu. Apakah inovasi itu akan berlaku di sana? Ya mungkin sebagian orang akan suka gitu, tapi itu segmented banget gitu. Nah, tapi tidak banyak konsumennya. Mungkin di awal-awal kan hype banget nih. Mungkin kalau ada varian baru pasti tuh, oh ngetren gitu, pada nyobain gitu. Tapi setelah ternyata dicoba nggak enak kan orang nggak mau beli berulang lagi gitu, nggak mau beli kedua, ketiga, keempat kalinya gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita berinovasi, emang kita harus tahu dulu gitu pangsa pasar kita. Jadi kita harus melakukan survei dulu, jangan asal oh ada inovasi nih, coba gitu. Boleh, sebenarnya boleh aja gitu. Karena seperti pada mata kuliah UMKM, pada mata kuliah kewirausahaan sebelumnya juga pernah saya ini ya, saya pernah juga mengajarkan gitu. Karena pernah membahas juga karena kalau misalnya usaha kita
Walaupun kita punya usaha yang sama antara si A dan si B, itu dengan kita mempunyai strategi yang sama, usaha jenisnya sama, strateginya sama, ketika kita melakukan itu belum tentu hasilnya sama. Seperti itu. Jadi kadang teori pun nggak misalnya oh secara teori seperti ini, tapi ternyata di lapangan bisa berbeda gitu. Jadi yang penting sebagai pelaku UMKM apa? Tidak dia harus melakukan pembaharuan-pembaharuan terus gitu. Baik dari segi produknya, terus dari segi manajemennya, maupun misalnya dari misalnya oh dulu tuh orang pada nggak ada mungkin para UMKM itu nggak mau beralih ke digitalisasi gitu. Akhirnya apa? Nah sekarang kan udah banyak platform-platform yang ini ya yang membantu penjualan mereka gitu. Tapi kalau orang yang nggak mau, akhirnya apa? Penjualannya akan stay di sana atau bisa jadi menurun. Ya seperti ya mungkin kalian-kalian terutama ya kalau belanja gitu, belanja baju, belanja makanan aja tuh sekarang udah GoFood, Shopee Food gitu kan. Belanja-belanja produk-produk lain pun mau pakaian, mau sabun apapun lah, skincare gitu. Itu udah main pencet-pencet aja di handphone gitu. Nah, kalau orang hanya mengandalkan toko fisik aja, nah dia akan mungkin penghasilannya akan menurun seperti itu. Mall aja kan banyak ya kita lihat ya. Mall itu banyak yang tutup, yang sepi. Nggak hanya sepi aja, banyak bener-bener mall itu yang nggak ada penghuninya gitu sekarang. Seperti contohnya kalau yang di deket sekitar kita ya, di ITC Cempaka Mas. Mungkin pernah ada teman-teman beberapa kali ke sana. Dulu itu mungkin 10 tahun yang lalu itu wow banget ramenya. Sekarang saya pernah ke situ beberapa bulan yang lalu, saya bingung mau beli apa ya? Karena apa? Itu nggak serame dulu gitu, bener-bener eh, sepi gitu. Karena apa? Sekarang orang udah beralih semua kan ke online, ke digital seperti itu. Jadi apa nak? Nggak ada di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk udah mepet mau sholat Jumat buat teman-teman cowok. Berarti untuk pertemuan depan kita insya Allah offline di pertemuan terakhir sebelum UTS. Kita akhiri ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih banyak Bu.